Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nursifa Septiani, NPM 0371171144. Nah, kali ini aku akan membuat video pembelajaran magang 3 yang berbasis daring di SDN Bantar Kemang 3. Nah, kali ini aku akan mengajar kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran keempat. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, di sini yang baru hadir hanya 20 ya, berarti masih banyak yang belum hadir. Nanti diisi daftar hadirnya ya melalui Google Form. Nanti linknya menyusul ya. Nah, sekarang coba pimpin doa dulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Siapa pimpin doa? Ketua kelasnya siapa? Gak ada, Bu. Gak ada ketua kelasnya. Ya udah Muhammad, coba Muhammad. Siapa nih, Dermawan ya? Ayo pimpin doa. Yuk, ya, berdoa mulai. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu. Dengar tidak suaranya? Kita nyanyi sama-sama ya. Suaranya sedikit-sedikit. Sabang sampai Merauke. Oke ya. Kita lanjut. Kemarin sekarang ibu tanya dulu, kemarin kita sudah belajar apa ya dengan Kak Eti? Sudah belajar apa? Pembelajaran ketiga ya kemarin ya? Bukan. Tentang apa coba? Tentang pengaruh letak geografis. Kemarin kita sudah belajar tentang pengaruh letak geografis. Ya, sama apa pentingnya persatuan dan kesatuan yang berbeda latar belakang sosial budaya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 5 ya, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran keempat. Nah, kita akan belajar tentang pikiran utama dan informasi penting. Lalu kita akan belajar tentang apa coba? Pembelajaran keempat tadi tahu nggak? Tentang karakteristik geografis di Indonesia dan juga tentang apa? Persatuan dan Kesatuan NKRI. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, Ibu akan share lagi. Lihat belum? Lihat. Sudah terlihat? Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran keempat. Coba sekarang kalian amati nih poster berikut ini. Menurut kalian, tanggapan kalian terhadap poster tersebut kira-kira apa ya? Coba, ada yang bisa jawab tidak? Indonesia hebat posternya. Menurut kalian, kenapa ya posternya dikatakan Indonesia itu hebat? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Terus? Ada banyak sukunya. Ya, betul sekali. Nah, kira-kira menurut kalian pesan yang bisa kita ambil dari poster tersebut apa ya? Bahwa Indonesia itu hebat. Ya, bahwa Indonesia itu hebat, sehingga kita harus menghargai dan mencintai negara Indonesia. Karena Indonesia itu hebat. Hebatnya kenapa, Bu? Karena Indonesia punya banyak pulau, punya banyak suku, punya banyak budaya, serta kekayaan sumber daya alamnya juga sangat banyak. Seperti itu. Nah, Muhammad Dermawan. Ya, Bu. Ya, bacain ya, nih. Bacain. Tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris.
Ayo silakan dibaca. Perusahaan kecil-kecil Geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta budaya Benua Asia dan benua Australia. Ya, lalu sejak dahulu kala Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Supaya tidak habis ya, ibu lanjutkan ya. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agriculture Organization pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara itu, kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Dari angka ini, hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Nah, selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, angka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan kanggeli merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Nah, sekarang coba Ibu minta coba yang tadi Rafa, ada Rafa di sini atau Zahra? Ada nggak? Coba temennya ada nggak yang namanya Zahra? Halo? Iya, Bu. Ada nggak yang namanya Zahra? Ada. Ya, silahkan coba Zahra baca sebagai negara kepulauan, coba. Mana Zahranya? Zahranya ada nggak? Nih, udah kita Ibu bacakan lagi ya. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian saat ini. Jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang distribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan seperti kereta api. Transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi untuk memudahkan distribusi barang dan perpindahan. Nanti tugasnya di rumah jangan lupa nih ya, ada LKPD-nya. Kalian tahu nggak pikiran utama itu apa? Pikiran utama itu apa? Coba siapa yang tahu? Ini kan dari kita bahasa Indonesianya itu akan belajar tentang pikiran utama dan informasi penting. Pikiran utama apa kira-kira? Siapa yang tahu? Ini, Bu. Ayo silakan jawab. Anak-anak hebat harus pintar, pandai jawab dong. Yuk, jangan takut salah. Coba Putra mana Putra? Ya, Bu. Ya, Putra mana? Ya mukanya dilihatin. Nah, menurut Putra kira-kira pikiran utama itu apa ya? Pikiran utama dan kalimat utama dalam sebuah teks bacaan. Ya, betul sekali. Pinter ya Putra ya. Tepuk tangan nih, tepuk tangannya dari daring ya, dari jauh. Nah, coba kalau informasi penting kira-kira apa ya, Delia Rahma?
informasi penting kira-kira yang ada di benak Delia, kira-kira apa ya kalau informasi penting itu? Ayo nggak apa-apa kan, jawab aja. Menurut Dela deh, menurut Dela tuh informasi penting itu apa sih? Habis. Ada yang mau membantu Dela? Coba siapa yang tahu informasi penting itu apa? Informasi mengenai suatu hal yang sifatnya Yang bersifatnya apa ya? Bersifatnya penting. Kan informasi penting, suatu pengetahuan yang sifatnya penting untuk diketahui. Biasanya di mana, Bu? Ada di dalam suatu paragraf. Ya misalnya kayak tadi itu kan sebuah non fiksi, teks non fiksi, berupa kenyataan bahwa potensi Indonesia merupakan sebagai negara maritim dan juga agraris. Nah, dari teks non fiksi tersebut bisa kita ambil informasi penting dan juga pikiran utamanya. Pertama kita harus mendapatkan apa dulu pikiran utamanya, atau ide pokok, atau kalimat utama. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kalimat utama, maka kita bisa mendapatkan informasi penting di bawahnya. Nah, kita bisa lihat ya contohnya ya, akan Ibu share lagi supaya bisa lebih paham. Nah, ini dia ya. Kan di dalam buku juga sudah ada tugas ya. Ini dari bacaan, tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf. Lalu carilah informasi penting dari paragraf tersebut, tuliskanlah semua itu di dalam tabel. Tadi, pikiran utama, letak geografis Indonesia sangat menguntungkan. Benar atau tidak? Coba kita lihat lagi. Benar atau tidak? Nah, di paragraf pertama ya, letak geografis Indonesia. Itu disebut pikiran utama. Kenapa, Bu? Karena dia berada di kalimat ya. Ini kesimpulannya, letak geografis Indonesia sangat menguntungkan. Karena apa? Karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara. Kesimpulannya sudah paham belum? Kesimpulannya apa? Indonesia letak geografis ini sangat menguntungkan. Nah, menguntungkan karena apa? Menguntungkannya karena apa? Coba. Anda jawabnya enggak kalau ditanya letak geografis Indonesia kenapa ya menguntungkan? Jawabannya berada di jalur perdagangan. Iya, karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Nah, Indonesia dikenalnya sebagai negara apa ya? Negara maritim. Negara maritim dan juga agraris. Lanjut ya, itu. Sekarang coba kalian lihat. Berikut adalah perbedaannya. Tadi, sistem transportasi itu semakin kesini semakin berpengaruh pada ekonomi kita. Kenapa? Karena mengirim barang, pergi kemana-mana, pergi bekerja, untuk mencari nafkah, itu menggunakan transportasi. Kita pergi ke sekolah juga menggunakan transportasi. Nah, coba kalian lihat. Kalau zaman dahulu transportasinya menggunakan apa? Kalau zaman sekarang menggunakan motor. Ya, nah selanjutnya coba siapa yang pernah naik beca pada zaman dahulu? Sekarang beca masih ada nggak? Ada. Nah, pada zaman dahulu orang menggunakan apa? Menggunakan sistem transportasi beca, sedangkan sekarang sistem transportasinya adalah taksi. Nah, ini apa coba gambar yang di sebelah kiri? Delman. Pergi menggunakan delman. Sekarang menggunakan mobil. Nah, coba nih sekarang menurut kalian, tadi kan di sini kalian sudah bisa ya melihat perbandingan transportasi pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Menurut kalian, Ibu, bentar, kita keluarin dulu. Nih, menurut kalian coba, kalian ingat kembali kira-kira kalau misalkan tadi kan transportasi, kalau ekonomi di Indonesia pada zaman dahulu sampai zaman sekarang kira-kira apa? Kalau zaman dahulu ekonomi Indonesia seperti apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa? Pada zaman dahulu makmur. Bukannya pada zaman dahulu kita dijajah. Nih ya, Ibu jelaskan ya. Pada zaman dahulu itu perekonomian kita itu sangat minim. Karena apa? Karena kekayaan alam yang ada di Indonesia itu dijajah. Baik Belanda yang menjajah, Jepang yang melanda, ya. Nah, sedangkan
sekarang kekayaan alam sudah menjadi miliknya untuk kita, sepenuhnya untuk kita. Makanya kita harus bisa menjaga kekayaan alam. Sekarang apa sih yang kurang dari kita? Pengen kopi ada, pengen minyak kayu putih ada, pengen beras ada, terus pengen apa lagi? Banyak. Rempah-rempah kita memiliki kekayaan rempah-rempah. Terus mau perikanan kita banyak, pulau banyak. Indonesia itu sangat hebat dan sangat kaya. Makanya kita sebagai anak-anak bangsa perlu menjaga kelestarian alam tersebut. Nah, kita coba lihat lagi sekarang. Nanti tugasnya sektor ekonomi dahulu kala, zaman dahulu itu bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan bangsa lain, sehingga ekonomi masyarakat tidak bisa berkembang dengan baik. Bahkan hampir semua sumber daya alam yang ada dieksploitir oleh para penjajah. Itu seolah-olah dimiliki oleh para penjajah. Makanya tadi Ibu bilang, kita pada zaman dahulu itu dijajah, sehingga perekonomian kita itu sangat minim. Nah, sedangkan sekarang, ketika Indonesia sudah merdeka, Indonesia itu malah menjadi penghasil terbesar di dunia untuk produk apa tadi yang kita sudah baca, produk rumput laut dan juga tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Nah, lalu apalagi sistem komunikasi, Bu? Pada sistem komunikasi, coba kalian tahu nggak zaman dahulu komunikasinya menggunakan apa ya? Menggunakan tanda apa? Coba tanda asap, tanda api, bunyi-bunyian, dan juga cahaya. Makanya ketika dulu komunikasi handphone itu belum ada, belum bisa kita dari jauh itu udah bisa komunikasi, itu belum bisa. Tapi kalau sekarang penggunaan handphone sudah hampir tersebar ke mancanegara. Hampir semua menggunakan handphone. Iya nggak? Betul atau tidak? Nah, selanjutnya, kalau zaman dahulu transportasi itu menggunakan apa? Menggunakan tenaga angin, tenaga hewan. Tadi tenaga hewan seperti apa? Kuda, terus apa lagi? Tenaga manusia. Nah, bahkan pada zaman dahulu itu masih sangat minim transportasinya, sehingga sangat lama ketika kita ingin pergi berjauhan. Tapi pada saat ini, dengan dibangunnya terminal pelabuhan, salah satunya terminal Teluk Lamong, yang merupakan terminal semi otomatis dan ramah lingkungan, alat-alatnya juga baik di sektor maritim dan agraris banyak menggunakan listrik dan bersifat otomatis, jadi tidak memperlambat dan juga justru malah mempermudah dan mempercepat. Simak videonya, nanti bertanya harus bisa jawab ya. Anak-anak kita tuh harus bisa jawab pokoknya. Bentar ya. Udah terlihat. Bukan negara Indonesia, semua yang diperlukan oleh warganya tersedia. Namun karena kita sadari pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mengelola kekayaan alam Indonesia agar memberikan manfaat kepada seluruh warga negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik tentang wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu wawasan Nusantara? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Wawasan Nusantara, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. NKRI terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan kecil. Wilayah Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta keseluruhan kekayaan alamnya. Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Deklarasi Juanda berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan negara Nusantara. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara GBHN mengenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara atau Wasantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Nah, sekarang coba Ibu tanya. Tadi dari video tersebut, judulnya apa ya? Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Sekarang Ibu tanya, tadi wawasan Nusantara itu apa ya? Wawasan
wawasan Nusantara itu apa ya kira-kira? Tadi kan sudah mendengar tuh pengertiannya, wawasan Nusantara merupakan apa? Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Merupakan apa? Wawasan Nusantara? Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Lebih tepatnya merupakan cara pandang atau sikap kita terhadap diri dan juga lingkungan. Nah, maksudnya itu apa, Bu? Jadi ketika di lingkungan kita ekonominya berbeda, budayanya berbeda, tetapi kita harus punya wawasan Nusantara. Supaya apa? Supaya cara pandang kita bersih, positif, tidak membeda-bedakan orang lain, menghargai orang lain. Misalnya nih di sekolah, misalnya M. Fatir, keluarganya menggunakan transportasi tadi sepeda misalnya. Terus keluarga Rafa menggunakan transportasi mobil, lalu Rafa mengejek Fatir, itu tidak boleh. Jadi dengan adanya wawasan Nusantara, Rafa harus mempunyai wawasan Nusantara. Jadi harus mempunyai cara pandang atau sikap kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, gitu ya. Pokoknya kalau misalkan kita menemukan hal-hal yang berbeda atau keberagaman, itu tidak boleh diejek, tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh di ibaratnya kalian mengata-ngatai mereka, tidak boleh, kalian harus saling menghargai. Nah, makanya wawasan Nusantara itu sangat penting untuk kita supaya bisa menghargai perbedaan yang ada. Nah, sekarang kita lanjut share screen bentar lagi ya. Nah, ini kesimpulannya dari video tadi, bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Nah, coba sekarang kalian simak. Kira-kira ini distribusi apa ya, kegiatan ekonomi distribusi apa? Distribusi itu apa sih? Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, kegiatan distribusi ini meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya. Barang atau jasa tersebut sampai pada konsumen. Paham ya distribusi itu apa? Nah, kalian coba sekarang kalian berdiskusi. Kira-kira apa ya manfaat kesatuan ekonomi bagi masyarakat di suatu daerah, dan siapa yang terjadi jika tidak ada kesatuan ekonomi? Apa yang akan terjadi? Joko Hanoman namanya di sini. Nama aslinya siapa, Dek? Putri Anjani. Oke. Nah, tadi apa kira-kira manfaatnya? Kira-kira apa manfaatnya? Manfaat kesatuan ekonomi bagi masyarakat. Dengan apa tuh? Berarti kan kita harus mikir. Berarti dengan adanya kesatuan dan kesatuan ekonomi, manfaatnya kira-kira apa bagi masyarakat? Apa coba ada yang bisa jawab? Manfaatnya apa? Kalau kita bersatu, manfaatnya apa? Coba Ibu tanya. Menciptakan kerukunan. Ya, persaudaraan, terus apa lagi? Menciptakan kerukunan. Lalu apa lagi? Coba Aldoni, mana Aldoni? Ini Michelle kemana ya? Michelle M. Fatir? Ya. Nah, ya manfaatnya apa tadi? Menciptakan persaudaraan, menciptakan kerukunan. Jadi setelah adanya kesatuan itu, maka akan terciptalah kerukunan, persaudaraan, akan semakin damai, bahkan sehingga menyebabkan apa? Kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya tadi apa pertanyaan kedua? Apa yang terjadi jika tidak ada kesatuan ekonomi? Apa yang akan terjadi jika tidak ada kesatuan ekonomi? Menurut kalian apa coba? Sehat. Ya, lalu apa? Adanya nanti perkelahian. Iya, betul sekali. Nah, kerukunan. Ya betul, pintar. Nah, coba kalau Galaxy M11 nih milik Rahmawati ya, siapa? Coba menurut kamu kira-kira apa yang akan terjadi jika tidak adanya kesatuan ekonomi ya? Nah, berarti tadi apa yang akan terjadi? Terjadi perkelahian, permusuhan, terpecah belah, ya kan? Sehingga tidak ada perdamaian, seakan membuat kita semakin
semakin takut hidup di Indonesia. Kenapa? Karena apa? Tidak ada persatuan tersebut gitu. Makanya kita harus menciptakan persatuan. Nah, nanti di rumah ya. Nanti ini ada soal evaluasi juga nih. Ini soal evaluasi Ibu akan share juga nanti. Lihat tidak? Ini soal evaluasinya ya. Pertama, sebutkan produk pertanian apa saja yang rutin diekspor. Tadi itu ada di bacaan teks non-fiksi. Lalu, manfaat ekonomi seperti apakah yang diperoleh bangsa Indonesia karena pengaruh letak geografisnya. Tadi ekonomi apa aja kira-kira yang bermanfaat. Lalu, bagaimana pendapatmu tentang perkembangan teknologi transportasi saat ini dibandingkan dengan zaman dahulu? Jelaskan apakah yang dimaksud dengan wawasan Nusantara, dan bagaimana cara untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antar teman satu sekolah yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi. Pertama apa, kelapa? Terus apa lagi? Nah, pertanyaan kedua, manfaat ekonomi seperti apakah yang dipengaruhi bangsa Indonesia? Coba jawab. Manfaat ekonomi didapatkan di Indonesia karena pengaruh letak geografisnya berdasarkan data UN Organization. Iya, ada jawabannya nih. Terus apa tadi menurut kalian perkembangan teknologi transportasi saat ini dan zaman dahulu? Kalau saat ini ditandai oleh berbagai hal seperti dibangunnya terminal pelabuhan, kalau saat ini terminal Teluk Pamong. Terus apa lagi? Alat-alat transportasi saat ini banyak menggunakan tenaga mesin dengan sumber daya energi, minyak, listrik, batu bara, dan sebagainya yang bersifat otomatis. Terus apa lagi? Perubahan sistem yang terbaru sekarang muncul apa? Transportasi ojek online yang menjadikan jalur transportasi semakin efektif. Dan juga barang dan juga jasa bisa melalui ojek online tersebut. Nah, sedangkan teknologi transportasi pada zaman dahulu apa? Masih sangat terbatas, hanya menggunakan peralatan sederhana seperti angin, tenaga hewan menggunakan kuda, maupun tenaga manusia. Selanjutnya, coba pertanyaan jawaban keempat tadi, wawasan Nusantara adalah utamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan Indonesia adalah. Nah, terus yang pertanyaan selanjutnya ya, kita ke pertanyaan kelima. Tadi selanjutnya pertanyaan kelima itu bagaimana sih cara kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah jika berbeda latar belakang ekonomi. Nah, ini salah satunya. Dengan cara apa? Dengan cara saling menghargai keberagaman yang ada dalam kehidupan perekonomian teman yang ada di sekolah sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan itu ya. Nah, sudah selesai. Nanti tugasnya di rumah. Selesai ya anak-anak. Nanti tugasnya di rumah kalian membuat atau mencari koran atau majalah yang bersifat sumber informasi bagi kalian tentang persatuan dan kesatuan ya. Iya. Nanti dikirim ke WhatsApp Ibu ya. WhatsApp Japri ke Ibu ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Nanti absennya juga nyusul ya, absen yang berupa link Google. Nah, sekarang coba pimpin doa. Tadi ketua kelasnya belum ada, siapa ya tadi yang mendoa? Rafa ya, Rafa. Silakan pimpin doa untuk sebelum selesai. Ayo, doa mulai. Baca dulu. Oke ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sebentar kita foto dulu, jangan ada yang keluar dulu ya, di foto dulu.